Elisa pun menurut. Ia berharap sikap Baskara memang benar-benar berubah. Selesai wudhu, Elisa pun meninggalkan kamar mandi dan bersiap untuk sholat zuhur. Sementara itu, Baskara mengambil wudhu lalu menyusul Elisa. "Mau sholat berjamaah?" tanya Baskara. Elisa mengangguk. Akhirnya mereka pun melakukan sholat berjamaah. Selesai sholat, Elisa bingung hendak mengecup punggung tangan Baskara atau tidak. Tapi kan dia suami gue, ya udahlah, meski belum cinta, gak ada salahnya kan, batin Elisa. Akhirnya ia pun mendekat ke arah suaminya lalu mengulurkan tangannya. Baskara menoleh saat tangan Elisa terulur. Ia yang paham pun menjabat tangan istrinya itu, lalu dikecup dengan khidmat oleh Elisa. Hati Elisa terasa begitu tentram dalam momen seperti ini. Dalam hatinya pun ia berdoa, berharap agar hati Baskara dilembutkan dan bisa menjadi suami sesungguhnya yang memang mencintainya. Namun, belum sempat Elisa mengendalikan perasaannya, tiba-tiba Baskara mengusap kepala Elisa. Hal itu pun membuat Elisa menjadi terbawa suasana. "Semoga kamu bisa menjadi istri soleha dan tidak suka melawan suami lagi," ucap Baskara. Dek, momen mesra itu pun seketika hancur. "Melawan suami? Emang kapan gue melawan dia?" batin Elisa sambil mengerutkan keningnya. Ia pun langsung melepas tangannya, kemudian menjauhi Baskara. Sebenarnya maksud Baskara bukan seperti itu. Ia hanya ingin Elisa selalu manja padanya dan tidak pernah menolaknya ketika ia sedang ingin. Nah kan, baru juga didoakan, sekarang sudah cemberut seperti itu. Memang susah melembutkan hati seseorang, apalagi hati wanita. "Kan tujuan saya baik sayang," gumam Elisa. Elisa yang mendengarnya pun semakin kesal. Kemudian ia bergegas mengganti pakaian dan mengambil tasnya. "Loh, kamu mau kemana?" tanya Baskara saat melihat Elisa hendak keluar kamar. "Mau cari kamar lain, biar gak diperkosa lagi sama suami sendiri," ucap Elisa kesal. Kemudian ia hendak meninggalkan kamar itu. Baskara terkekeh mendengar penuturan dari Elisa. Baskara pun langsung menahan tangan Elisa. "Hah? Apa saya tidak salah dengar? Bisa-bisanya kamu bicara seperti itu. Memangnya tadi kamu terpaksa? Kan kamu juga menikmatinya," ucap Baskara gemas. "Saya wanita normal. Jika sudah dirangsang seperti itu, mana mungkin saya tidak terangsang. Jika bukan pemaksaan, lalu apa nama yang pantas bagi orang yang ingin menggauli istrinya saat sedang tidur?" tanya Elisa tidak kalah kesal. Setiap kali Elisa melawan, Baskara selalu terkekeh padanya. Pasalnya sangat menggemaskan. Padahal baru aja ia mendoakan agar Elisa patuh, malah bersikap seperti bocil. "Kamu harus ingat, semua yang ada di tubuh kamu adalah milik saya. Jadi kapanpun dan dalam kondisi apapun saya menginginkannya, saya berhak untuk mengambilnya. Kamu camkan itu sayang," ucap Baskara sambil mengelus kepala Elisa. Elisa tidak bisa menjawab ucapan Baskara yang satu itu. "Satu lagi, apabila saya tidak mengizinkan kamu keluar, maka sebaiknya kamu menurut jika tidak ingin dilaknat oleh Allah," bisik Baskara. Kemudian ia melepas tangan Elisa dan berjalan ke arah sofa lalu duduk di sana. "Suami menyebalkan," batin Elisa sambil mengepalkan tangannya. Bagaimanapun ia masih takut dosa. Akhirnya Elisa menaruh tasnya kembali dengan sedikit melempar untuk melampiaskan kekesalannya. Setelah itu Elisa kembali menuju ke sofa yang ada di teras kamar itu. "Apa? Gak boleh juga ke teras?" tanya Elisa sembari mencucukkan bibirnya. Baskara hanya mengangkat kedua bahunya, kemudian memalingkan wajah. "Apa gue terlalu kasar padanya? Padahal sudah berusaha sangat lembut. Kenapa dia malah ngambek terus? Tapi dia makin menggemaskan. Oh wanita, kenapa kalian susah banget ditebak?" batin Baskara. Ia masih belum paham bagaimana cara memperlakukan istri dengan baik agar istrinya itu patuh. Elisa pun duduk sambil bermain ponsel. "Kali ini gue gak boleh tidur. Bisa-bisa nanti diperkosa lagi sama suami aneh itu.
gumam Elisa sambil memicingkan matanya ke arah Baskara. Jika sedang kesal seperti itu, Elisa seolah lupa akan kenikmatan yang ia rasakan ketika sedang bercinta. Padahal tadi Elisa sampai lupa diri dan benar-benar menikmati permainan suaminya itu. Bulan madu gak boleh seperti ini. Masa kayak orang marah-marahan begini? Kenapa punya istri sifatnya makin kekanakan ya? Batin Baskara. Ia tidak nyaman dalam kondisi seperti itu. Baskara pun pura-pura sibuk memainkan ponselnya, akan tetapi ia terus melirik ke arah Elisa. Apa diajak jalan aja ya, supaya dia gak ngambek terus, gumam Baskara. Sore hari, akhirnya Baskara memutuskan untuk mengajak Elisa jalan-jalan. Namun seperti biasa, ia mengajak Elisa dengan sedikit godaan. Baskara keluar dari kamar dan bicara pada Elisa yang masih duduk di sofa luar. Udah dong cantik, ngambeknya. Sekarang mau ikut nggak? Tanyanya. Elisa menoleh ke arah Baskara. Enggak mas, makasih, sahutnya. Tapi saya mau kamu ikut, ucap Baskara lagi. Padahal apa susahnya mengajak secara baik-baik, ia malah bertanya Elisa ingin ikut atau tidak, seperti ketika ia mau mengantarnya pulang. Mas ini sebenarnya mau ngajak saya pergi atau mau menawarkan saya untuk ikut? Tanya Elisa yang masih ngambek. Apa bedanya sayang, kan sama aja. Baskara balik bertanya. Ya jelas beda. Kalau ngajak itu berarti mas memang pingin ngajak saya jalan-jalan. Sementara kalau menawarkan untuk ikut itu artinya mas pingin jalan-jalan sendiri. Saya ikut atau tidak pun gak masalah, jawab Elisa. Makin cantik deh kalau kamu marah-marah. Yaudah, ayo ikut kita jalan-jalan, ucap Baskara. Kemudian ia menarik tangan Elisa. Tapi mas, keluh Elisa. Udah, gak usah tapi-tapian, saut Baskara gemas. Itu pintu kamarnya gak ditutup, tanya Elisa lagi. Baskara pun menoleh ke arah pintu dan ternyata ia lupa menutup pintu kamar mereka. Kamu kenapa gak bilang dari tadi sih? Makanya gak usah kebanyakan ngambek sayang, bikin saya lupa aja. Baskara malah menyalahkan Elisa. Kemudian ia melepaskan tangan Elisa dan berjalan ke arah pintu. Elisa pun langsung melakukan gerakan menendang angin karena terlalu kesal pada suaminya itu. Ih, bisa-bisanya dia malah nyalain gue. Udah bagus gue kasih tahu, batin Elisa. Tak lama kemudian Baskara pun sudah kembali dan menggandeng tangan Elisa lagi. Elisa langsung mengurutkan keningnya. Apa harus seperti ini? Tanyanya. Apa? Baskara balik bertanya. Elisa pun mengangkat tangan mereka yang saling bertautan. Iya harus. Kalau tidak dipegangi nanti kamu kabur lagi. Kan kamu lagi ngambek sama saya, saut Baskara. Kemudian ia kembali menghadap ke depan. Emang gue apaan pakai kabur segala? Gumam Elisa pelan. Kamu itu istri yang suka bantah dan ngambekan, saut Baskara. Ternyata ia mendengar gumaman Elisa. Elisa pun langsung menutup mulutnya. Perasaan gue ngomong udah pelan. Ternyata pendengarannya Mas Baskara baik juga, batinnya. Baskara mengajak Elisa berjalan di tepi pantai, menikmati semilir angin yang mengembus dan ombak yang membasahi kaki mereka. Biasa aja, saut Elisa singkat. Baskara menoleh ke arah Elisa. Kamu kenapa sih? Dari tadi jutek terus ngomongnya. Padahal saya berusaha untuk bersikap baik sama kamu, tanya Baskara heran. Ia tidak sadar akan kesalahannya. Dek, jantung Elisa serasa mau lompat. Baskara lagi-lagi bersikap manis padanya. Enggak kok, mungkin itu perasaan mas aja, jawab Elisa sambil menahan kesal. Ekspresi kekesalan pun tak dapat ia tutupi dari wajahnya. Oh iya? Tapi kok mukanya kayak kesel gitu? Tanya Baskara. Elisa langsung menggelengkan kepala dan memalingkan wajahnya. Terserah mas aja mau bilang apa, ucapnya sambil menahan hidung yang kembang kempis karena kesal. Oke, kalau begitu saya mau minta sesuatu, ucap Baskara. Kalau saya gak mau gimana? Tanya Elisa. Halo Nafers semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivi Tolaka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa untuk terus pantengin episode selanjutnya. See you next time. Bye bye.